Halo ladies and gentlemen, kita kembali lagi di channel MHP Code. Kali ini kita berada di seri eh, Object Oriented Programming di pertemuan ke-8 ya. Kita akan membahas visibility. Apa itu visibility? Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan jangan lupa untuk membagikan konten-konten ini kepada teman-teman yang membutuhkannya. Oke, kita langsung saja di sini klik kanan lalu new file, lalu Ctrl S ya, lalu kita kasih dengan nama kendaraan titik php gitu. Lalu di sini kita buka tag php karena kita akan membahas visibility atau access modifier, maka konsep yang digunakan untuk mengatur akses dari properti dan metode pada sebuah kelas atau objek itu yang dinamakan atau definisi dari visibility ya. Ada tiga keyword atau ada tiga kunci yang teman-teman harus pahami dari satu visibility. Yang pertama public, yang kedua protected, yang ketiga yaitu private. Nah, ini tiga elemen utama dari access modifier atau visibility. Oke, nah si public ini sama dengan var gini ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita suka membuat, misalkan kita buat kelas kendaraan lalu mempunyai atribut nya misalkan apa nih, begini kan biasanya var lalu merek gitu. Nah si var ini sifatnya public, maka kita sekarang setelah belajar visibility, si var ini kita jangan gunakan ya, karena PHP tidak menyarankan untuk menggunakan visibility dengan var gitu, karena nantinya dibacanya sulit juga gitu. Nanti kita ganti dengan public setelah kita belajar visibility, kita public ya. Kalau misalkan variable itu par itu adalah public gitu deh. Ya, par itu adalah public. Nah, simpelnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Berarti kita buat dulu deh kelas satu lagi ya dengan nama mobil yang extend. Sebelumnya kita sudah belajar inheritance ya, extend ke kelas kendaraan. Bagi teman-teman yang belum mengikuti konten sebelumnya, apa itu inheritance atau pewarisan, maka saya akan simpan linknya di bawah video deskripsi ini ya, di deskripsi ini. Oke, begini, kita buat dua kelas ya. Yang pertama kelas parentnya, yaitu kendaraan, dan yang kedua kelas childnya, yaitu kelas mobil yang extend ke kelas kendaraan gitu. Di dalam ini kita buat harga ini ya, karena si harga ini sifatnya nanti akan private gitu ya ceritanya. Lalu di sini public merek, lalu public jumlah roda begitu ya. Oke. Nah, kekurangan dari public ini, kita bisa mengakses harga ini. Misalkan harga defaultnya itu adalah 10.000 misalkan, oke. Nah, kekurangan si public dari visibility atau hak akses modifier ini, kekurangannya begini. Misalkan kita instansiasi dari kelas mobil. Mobil sama dengan new buat objek ya. Mobil. Begini. Oke. Kita akan menampilkan nilai harga ini. Nanti tinggal echo variabel mobil dari harga. Begitu ya. Lalu kita lihat, coba lihat, arahkan URL-nya.
lalu klik di kendaraan. Tuh, maka tampil harganya 10.000 ya. Itu karena si kelas mobil ini atau objek mobil ini sudah extend ke kelas kendaraan. Maka kita bisa mengambil suatu properti dari kelas parent-nya gitu. Nah, namun kekurangan si public ini kita bisa mengeset harga 10.000 ini bisa menjadi 5.000. Kita refresh, maka harganya yang tadinya 10.000 jadi 5.000. Nih, jadi rugi bandar kalau begitu ya. Nah, itu kekurangan dari public. Kalau misalkan di sini kita set dengan private atau protected, protected dulu ya, protected. Lalu kita save, lalu kita refresh lagi, tuh maka cannot access protected property. Maka tidak mau error ya, karena tidak ada aksesnya ya, tidak bisa diakses karena hak aksesnya itu sudah diprotek gitu. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan ingin menampilkan nilai harga ini? Karena di sini kan protected. Nah, bagaimana? Gampang, berarti kita membutuhkan suatu metode. Yaitu kita buat dulu metodenya ya public function akan menampilkan harga ya. Kita buat metode harga, lalu return dari this harga gitu ya. Kita save, maka ininya menjadi metode begini ya. Save, maka tampil kembali begitu. Nah, ini menampilkan hak akses dari protect ini, maka dibutuhkan suatu metode yaitu hak aksesnya yaitu public begitu ya. Nah, mudah-mudahan mengerti ya. Oke, gampang saja. Lalu misalkan di sini kita echo ingin menampilkan properti dari merek misalkan ya, begitu. Berarti kita kasih BR, lalu echo merek dari mana nih? Titik variabel mobil merek begitu. Mobil ini. Mobil merek. Kita save. Maka mereknya muncul ya, tapi di sini tidak mempunyai nilai default. Kita kasih nilai defaultnya misalkan Toyota. Kita save, maka muncul ya. Jadi kita mengambil dari kelas mobil, lalu kita mengambil dari metode harga ini yang berada di kelas kendaraan atau kelas parentnya, begitu ya. Terus misalkan begini, protected, karena protected ini dapat digunakan atau dapat diakses di dalam kelas beserta turunannya, maka kita coba cut ya, pindahkan ke dalam kelas mobil atau ke dalam kelas turunannya. Apakah bisa jalan atau enggak? Jangan, kita save dulu, lalu refresh, maka hasilnya sama ya. Bisa diakses berarti kalau misalkan protected ya. Nah, bisa diakses di dalam kelas turunannya. Kita gini deh, kasih ini. Harga. Save. Oke, sip ya. Nah, maka bisa diakses ketika hak akses modifiernya itu protected. Tapi ketika kita coba dengan private, kita save ya, jangan lupa save. Kita refresh lagi. Maka undefined property ya dari kelas mobil nggak ada, jadi nggak bisa diakses karena si private ini
kita kasih contekan lagi, si private ini hanya dapat diakses di dalam kelasnya saja, dalam kelasnya, begitu ya. Kalau si protected dapat diakses di dalam kelas beserta turunannya. Nah, kalau si public ini bebas, begitulah ya, biar ringkas. Oke, save. Nah, jadi kalau nggak percaya kita pindahkan ke atas. Kita paste di sini lalu save. Yang tadinya error, kita refresh, maka muncul lagi harganya. Ya. Karena hak akses modifiernya atau visibility-nya itu private, disimpan lagi di dalam kelasnya, maka bisa diakses. Nah, itu mengenai konsep sederhana dari visibility atau access modifier di dalam Object Oriented Programming PHP. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Itu konsep sederhananya ya. Nanti ke depannya kita bahas lebih jauh ya. Mudah-mudahan kita bisa terus berjumpa dan di video selanjutnya kita akan membahas setter dan getter. Oke, kita akan membahas setter dan getter, kegunaan setter dan getter nanti harga atau merek ini kita bisa di-set dengan sesuai yang kita inginkan dari suatu objek, begitu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya di pembahasan setter dan getter.